Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustaqim dengan NIM H02210002, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Sulawesi Barat. Nah, sebelumnya video ini dibuat untuk memenuhi tugas final mata kuliah asesmen pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Fauzia Hakim SPD MPD. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran serta daya pembeda pada tipe soal pilihan ganda dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, langsung saja kita masuk pada langkah pertama. Di sini saya sudah siapkan data soalnya. Tinggal saya salin ke dalam aplikasi SPSS. Saya copy. Kemudian saya paste ke aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini data yang sudah saya siapkan sudah saya paste. Kemudian kita masuk pada variabel view. Nah, di sini untuk namanya kita ganti saja. Untuk lebih mudah mengetahui, kita ganti saja namanya menjadi soal 1 sampai soal 10. Untuk lebih mudahnya kita blok saja, kemudian Ctrl F, kemudian klik replace, kemudian di sini kita masukkan namanya var 00, kemudian replace with, kita masukkan soal, kemudian replace all, kemudian kita close. Nah, di sini sudah terganti soalnya mulai dari soal 1 sampai soal 10. Nah, untuk soal 11 kita ganti saja dengan skor total. Kemudian untuk desimalnya kita ganti menjadi 0. Kita ganti jadi 0. Nah, setelah kita ganti desimalnya, kemudian kita ganti pada kolom measure-nya, kita ganti dengan scale. Nah, setelah kita ganti, kita kembali ke data view. Nah, di sini yang pertama kita lakukan adalah menguji soal kita apakah valid atau tidak. Yang pertama kita lakukan itu uji validitas. Langkah pertama kita klik analyze, kemudian klik conlite, kemudian bivariate. Kemudian untuk soal-soalnya kita pindahkan ke data variabel, kolom variabel, kita Ctrl A saja, kemudian pindahkan, kemudian oke. Nah, di sini kita lihat pada output SPSS correlation. Kita di sini melihat apakah soal kita masukkan valid atau tidak. Untuk lebih mudahnya pada output SPSS yang dikeluarkan di sini pada bintang 2, artinya correlation signifikan pada tarif signifikan yaitu 0,1 atau 1%. Kemudian pada bintang 1 artinya correlation signifikan pada tarif signifikan 0,05 atau 5%. Nah, untuk lebih mudahnya di sini coba kita cek satu persatu pada soalnya.
pada soalnya. Di sini pada soal pertama terdapat 2 bintang, artinya kita dapat simpulkan soal nomor 1 valid. Kemudian soal nomor 2 juga valid, soal nomor 3 juga valid, nomor 4 juga valid, nomor 3 juga valid, nomor 4 juga valid, nomor 5 juga valid, nomor 6 juga valid, namun dia memiliki 1 bintang. Kemudian untuk nomor 7 tidak terdapat bintang, artinya pada soal ke-7 ini kita dapat simpulkan soal 7 ini tidak valid. Kemudian soal ke-8 juga valid, ke-9 valid, 10 juga valid. Selanjutnya kita kembali ke data sebelumnya atau data view. Yang kedua yang kita lakukan adalah kita masuk pada uji reliabilitas, uji dan serta uji daya pembeda. Langkah pertama kita masuk pada analyze, kemudian klik skill, kemudian reliability analyze. Kemudian kita pindahkan soalnya ke kolom item, Ctrl A, kemudian pindahkan. Nah, untuk skor totalnya kita pindahkan kembali ke kolom sebelumnya. Nah, di sini juga terdapat satu soal yang tidak valid. Jadi pada soal ke-7 tadi yang tidak valid, kita pindahkan saja ke kolom sebelumnya. Kemudian kita pilih model alpha. Kemudian untuk statistik kita centang item, scale, kemudian scale if item delete, kemudian continue, lalu oke. Di sini sudah terlihat output SPSS reliability-nya. Nah, kita lihat pada kolom kerombak alfa. Di sini terdapat nilai untuk kerombak alfanya yaitu 0,822. Nah, berdasarkan materi yang kita pelajari bahwa untuk kerombak alfa yang bernilai 0,822 itu termasuk pada kategori tinggi. Jadi untuk soal kita uji mulai dari SPSS yang item total statistik pada kolom nilai total correlation. Untuk daya pembeda yang kita sudah pelajari bahwa untuk rentang atau daya pembeda yang kurang dari 0,20 itu termasuk dalam kategori buruk atau tidak berfungsi. Nah, untuk kemudian dari interval 0,20 sampai 0,29 itu termasuk dalam kategori dapat diterima dengan revisi. Artinya soal kita ini dapat diterima, namun kita perlu melakukan revisi. Nah, kemudian untuk rentang dari 0,30 sampai 0,39 itu diterima, termasuk dalam kategori dapat diterima tanpa revisi. Kemudian dari rentang 0,4 sampai dengan 1 itu termasuk kategori baik. Nah, untuk soal nomor 1 terdapat nilai total correlation 0,513, artinya nilai correlationnya itu baik. Begitu pula soal kedua
soal ketiga, soal ketujuh, ketiga, soal keempat, soal kelima itu dapat diterima namun tidak perlu revisi. Begitu pula soal ke-8, soal ke-9 sampai soal ke-10. Selanjutnya kita kembali pada kolom sebelumnya. Di sini yang kita uji yaitu tingkat kesukaran dari soal kita yang tersedia. Di sini kita klik analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian pilih frekuensi, kemudian kita pindahkan soalnya seperti tadi. Untuk soal 7 tidak perlu kita pindahkan karena tidak valid. Kemudian skor total juga kita pindahkan ke kolom sebelumnya. Nah, untuk kita klik statistik, kemudian kita centang min dengan maksimum, kemudian continue, lalu oke. Di sini sudah terdapat output SPSS. Kita berfokus pada tabel statistiknya. Di sini di mana rumusnya yaitu min dibagi dengan maksimum, di mana 0,79 dibagi dengan 1. Mungkin begitu pula seterusnya, dari 0,93 dibagi 1, 0,83 dibagi 1, 0,90 dibagi 1 sampai soal ke-10. Mungkin jadi itulah